Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Utin Fatma. Gimana nih kabar teman-teman semua? Aku harap teman-teman selalu sehat ya. Nah, untuk pendaftaran tes CPNS sudah berakhir nih. Jadi waktunya teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes SKD. Nah, di videoku kali ini aku pengen berbagi informasi, pengen ngebahas tentang kisi-kisi soal SKD berdasarkan Permen.Pan RB nomor 27 tahun 2021. Jadi simak terus videonya ya. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku untuk subscribe ya teman-teman, agar teman-teman selalu update info-info terbaru dari channel aku. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain, ke sosial media teman-teman, agar bisa mendapatkan lebih banyak manfaat lagi untuk orang lain. Nah, berikut perubahan kisi-kisi SKD CPNS tahun 2021. Di sini nanti aku bakal informasiin perubahan kisi-kisinya itu baik di TWK maupun di TIU dan TKP. Di sini aku ambil dari sumber Permen.Pan RB nomor 36 untuk kisi-kisi CPNS di tahun 2018 dan Permen.Pan RB nomor 23 untuk kisi-kisi CPNS di tahun 2019, dan untuk Permen.Pan RB nomor 27 itu untuk kisi-kisi soal SKD di tahun 2021. Yuk kita simak. Selanjutnya untuk kisi-kisi TWK, di sini ada beberapa perubahan juga ya teman-teman. Di sini untuk TWK di tahun 2018 di situ ada 9 poin, yaitu nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk tahun 2019 itu mencakup 5 poin. Di sini ada nasionalisme, ada integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nah, untuk kisi-kisi soal TWK di tahun 2021 di sini hanya 4 poin, yaitu nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Namun di sini ada perlu memperhatikan catatan nih teman-teman. Pada kisi-kisi tahun 2021 di sini materi mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat di dalam materi pilar negara. Ya teman-teman, paham kan? Selanjutnya untuk kisi-kisi TIU dari tahun 2018, 2019, dan tahun 2021. Nah, untuk di tahun 2018 di sini ada 5 poin, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir analitis, dan kemampuan figural. Sedangkan untuk kisi-kisi soal TIU di tahun 2019 di sini ada perubahan ya, teman-teman ya. Di sini ada 3 poin, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Begitu juga untuk TIU di tahun 2021. Di sini ada 3 poin juga. Berarti tidak ada perubahan ya teman-teman dari tahun 2019 ke 2021, yaitu 3 poin aja. Namun, di sini ada catatannya nih. Pada kisi-kisi tahun 2021, materi mengenai kemampuan berpikir logis dan kemampuan berpikir analitis itu terdapat di dalam materi kemampuan verbal ya teman-teman. Kita lanjut untuk kisi-kisi soal di TKP ya teman-teman. Kita lihat untuk kisi-kisi soal di tes CPNS tahun 2018 di sini banyak sekali ya teman-teman. Banyak sekali poinnya. Di sini ada integritas diri, ada semangat berprestasi, ada kreativitas dan inovasi, lalu orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok,
kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasi orang lain. Lanjut ada pelayanan publik, jejaring kerja, teknologi informasi dan komunikasi, ada profesionalisme dan sosial budaya. Itulah sebabnya informasi dari teman-teman yang tes CPNS di tahun 2018 itu berdasarkan pengalaman mereka itu untuk soal-soal TKP di tahun 2018 itu panjang sekali teman-teman. Nah, di tahun 2018 itulah sejarah CPNS itu ada sistem perankingan. Karena apa? Karena banyak sekali yang tumbang nilainya nih di tes TKP-nya. Waktu itu kalau tidak salah tuh ambang batasnya itu 143 ya teman-teman dari 35 soal. Tapi soalnya nih panjang-panjang banget. Nah, kita lanjut untuk kisi-kisi TKP di tahun 2019. Di sini hanya ada 5 poin ya teman-teman. Di sini ada pelayanan publik, jejaring kerja, teknologi informasi dan komunikasi, lalu profesionalisme dan sosial budaya. Nah, untuk kisi-kisi TKP di tahun 2021 ini di sini ada 7 poin, yaitu pelayanan publik, jejaring kerja, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, sosial budaya, dan ada tambahan lagi nih, anti radikalisme. Jadi tentunya ada 1 poin tambahan ya untuk tes CPNS di tahun 2021 nih. Jadi teman-teman harus belajar nih ya, karena belum ada nih untuk poin ini di tes tahun 2018 ataupun tes di tahun 2019. Ayo semangat ya teman-teman. Nah teman-teman, ini rangkuman dari kisi-kisi soal untuk tes SKD di tahun 2021. Di sini ada TWK, yaitu nasionalisme, bela negara, integritas, dan pilar negara. Nah di sini aku bantu uraikan untuk kisi-kisi soal TIU. Di sini kan tadi sebelumnya ada 3 poin, ada kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Nah, di sini untuk kemampuan verbal ini mencakup analogi, silogisme, dan analitis. Nah, untuk kemampuan numerik di sini termasuk juga itu berhitung, perbandingan kuantitatif, deret angka, dan soal cerita. Untuk kemampuan figural di sini ada ketidaksamaan. Itu sering banget muncul ya teman-teman ya di setiap tes. Lalu ada analogi dan serial. Nah, untuk ringkasan kisi-kisi soal tes CPNS tahun 2021 untuk TKP, yaitu ada pelayanan publik, jejaring kerja, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, sosial budaya, dan anti radikalisme. Nah, nih teman-teman, informasi yang sudah saya dapat bahwa nilai ambang batas di tahun 2021 ini ada perubahan ya teman-teman, terutama di TKP. Nilai passing grade-nya di TKP ini naik dari tahun 2019. Jadi di sini aku mau kasih tips untuk mengerjakan tes TKP, yaitu aku kasih saran nih ya teman-teman, kalau mengerjakan tes SKP itu memposisikan kita teman-teman gitu ya sebagai karakter yang disebutkan dalam soal ya teman-teman. Lalu imajinasikan diri kita sendiri itu benar-benar berada dalam kondisi sesuai soal. Lalu setelah itu baru teman-teman memilih jawaban yang sesuai dengan etika profesi yang disebutkan misalnya dalam soal gitu ya teman-teman. Lalu ini jangan menjadi pahlawan ya teman-teman, tekankan pada integritas Anda, maksudnya integritas kita lah dalam bekerja gitu ya teman-teman. Jadi semangat buat teman-teman. Ini untuk ringkasan kisi-kisi untuk tes SKD CPNS tahun 2021. Semoga membantu ya teman-teman ya.
Baiklah teman-teman, sekian pembahasan mengenai kisi-kisi soal SKD tahun 2021. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman harus giat-giat belajar, giat-giat untuk latihan soal, untuk simulasi. Ya teman-teman ya, jangan lupa juga berdoa. Nah, buat teman-teman mau ingatin lagi, jangan lupa klik tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel aku. Untuk video selanjutnya aku mau bahas mengenai contoh-contoh soal TWK, TIU, dan TKP yang berbasis HOTS. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Akhir kata, thank you for watching and see you the next video and bye.